Hey, welcome to Hex Room. Ini adalah Hex Room dari Outside Room bermain Hitori Kakurenbo di rumah terbengkalai. Nah, seperti biasa, sebelum aku akan menceritakan secara lengkap nih apa-apa aja yang terjadi ketika aku bermain Hitori Kakurenbo dan apa aja yang terekam di kamera, aku akan menceritakan dulu nih soal tempat di mana aku bermain Hitori Kakurenbo kemarin. Jadi, kemarin itu aku bermain Hitori Kakurenbo di sebuah rumah terbengkalai yang bisa kalian lihat juga. Dari rumahnya, kayaknya rumah ini dulunya adalah sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh seorang yang mungkin kaya raya, dari perabotannya, dari alat-alat elektroniknya, dan sebagainya. Nah, aku sendiri tahu rumah ini itu dari rekomendasi seorang YouTuber horor Semarang yang namanya Joe Alinsky. Yang mana kemarin aku ke tempat itu berdua sama Joe Alinsky ini. Karena memang waktu itu kita rencana mau kolaborasi gitu. Awal pertama kali aku sampai ke rumah tersebut ya, aku tuh awalnya nggak ngeh kalau di situ tuh ada rumah. Walaupun sebenarnya di dalamnya tuh rumahnya gede banget gitu ya. Tapi kalau dari luar itu ternyata rumah ini tuh tertutup oleh pagar tembok yang tinggi sama pohon yang besar banget di dalam rumah. Jadi kalau nggak ngelihat, kalau maksudnya nggak bener-bener mau ngelihat rumahnya atau lewat jalan itu doang, itu kita nggak tahu kalau di situ tuh ada rumah sebenarnya. Kalau dari luar tuh kayak kebun aja gitu, apalagi tengah malam kan. Jadi kayak kebun aja, pohon gede banget di balik tembok tinggi, udah gitu doang. Tapi ternyata waktu aku diajak masuk sama Joe Alinsky, aku baru tahu tuh kalau wah ternyata di dalam situ ada rumah yang gede banget. Nah, kondisi itu juga yang membuat rumah ini tuh gelapnya luar biasa. Jadi dia nggak terpapar cahaya lampu dari luar atau cahaya bulan dari langit gitu. Nggak terpapar karena bener-bener ketutupan sama tembok yang tinggi dan pohon yang rindang banget di luar rumah. Setelah itu aku sama Alinsky masuk, kita coba cek dulu lah tempatnya, aku lihat-lihat dulu tempatnya dan sebagainya sebelum akhirnya kita bermain sebuah ritual waktu itu. Nah, waktu lihat-lihat ke sekeliling ya, aku cobain buat matiin semua lighting dan center. Itu di dalam gelapnya luar biasa. Gelap banget, bener-bener gelap banget, gelap gulita lah. Dari luar tuh nggak ada tuh cahaya-cahaya tembus dari luar. Dan itu yang melengkapi keseraman rumah ini sendiri. Nah, dengar-dengarnya info yang aku tahu soal rumah ini, itu katanya emang rumah ini tuh angker. Karena dari kesaksian di kolom komentar ya, katanya udah banyak YouTuber horor explore yang suka main ke sana, dan banyak juga konten creator horor dari TikTok yang datang ke sana juga. Dan rata-rata semuanya itu banyak terjadi kejadian-kejadian janggal gitu, kayak kursi yang gerak sendiri, terus kayak suara-suara dan sebagainya. Ya, tapi sih ya, aku juga nggak tahu gitu sejarah dari rumah ini tuh seperti apa, kenapa rumah ini terkesan seangker itu dan sebagainya. Aku sendiri nggak tahu. Aku benar-benar datang ke sana cuman niatnya ya pengen bermain ritual dan pengen nyobain Hitori Kakurenbo, itu aja. Dan waktu aku sampai sana, aku nggak berpikiran akan terjadi sesuatu karena ya udah lah ya, angker masa sih gitu. Tapi di sisi lain kalau lihat dari vibe-nya, emang vibe-nya serem. Tapi ya aku masih skeptis apakah bisa terjadi sesuatu gitu loh di sana. Nah, setelah aku sama Alinsky ngecekin semua bagian rumah tersebut, aku agak explore dikit lah gitu. Ada beberapa tempat yang menurutku emang serem banget. Yang pertama adalah di halaman belakang. Halaman belakang itu benar-benar udah rimbun banget sama semak belukar. Ditambah lagi banyak sekali akar-akar gantung yang menambah vibe seremnya halaman belakang. Terus di bagian kamar mandi itu nggak tahu kenapa ya, kamar mandi ini tuh kerasa kayak ada orangnya aja gitu. Karena nih ya, ini yang nggak kerekam di kamera. Waktu pertama kali aku sama Al datang ke situ, kita lagi ngecek kan, terus nyiapin kamera, lilin dan sebagainya. Di kamar mandi 2 kali, ini kamera belum nyala ya, belum mulai ngonten lah. 2 kali di arah kamar mandi tempat aku taruh boneka Hitori Kakurenbo-nya, itu tuh terdengar suara langkah yang beneran langkah, kayak gimana ya, tapi kalau didengar ya bukan kayak suara orang pakai sendal, tapi lebih ke ya telapak kaki aja yang melangkah gitu. Itu 2 kali waktu lagi nyiapin lilin kalau nggak salah ya, pokoknya lagi persiapan lah. Itu 2 kali di situ. Aku sama Al tuh sempet diem gitu, terus denger nggak Al? Iya mas gitu. Di bawah tangga ya, jadi di bawah tangga itu ada kamar mandi tempat aku mainin Hitori Kakurenbo-nya kan. Suaranya tuh persis di situ, di bawah tangga ya. Iya, merinding lagi aku.
2 kali. Jadi rasanya kayak di daerah situ itu emang ada orangnya aja gitu. Rasanya kayak gitu. Tapi karena aku sama Al ini kan orangnya ya cukup ya menganggap itu tuh seru-seruan aja gitu loh ya. Seru-seruan aja, nggak yang begitu-begitu banget gitu, nggak yang terlalu mistis banget gitu. Aku sama Al tipikalnya kayak gitu, jadi ya udah lanjut aja gitu. Malah menurut kita kalau ada apa-apa di situ seru kali ya gitu. Ya udah, singkat cerita akhirnya aku sama Al setelah persiapan kita bermainlah The 13 Candles Ritual. Permainan atau ritual ini itu berasal dari Amerika dan menurutku permainan ini itu lebih condong ke bermain pikiran atau bermain imajinasi. Karena di permainannya kita diharuskan untuk tutup mata dan lebih fokus sama sekitar lalu mencoba membayangkan hal-hal yang menakutkan bagi kita. Jadi emang benar-benar permainannya itu lebih ke pikiran aja gitu. Nah katanya kan kalau kita berpikir sesuatu gitu, makhluk sekitar kan akan tahu ya, terus dia akan bisa menyesuaikan diri, terus menjelma mungkin jadi apa yang kita takutkan sehingga itu bisa memanggil mereka untuk datang. Katanya sih gitu. Ritual ini bermaksud seperti itu katanya. Jadi ya udah, aku cobalah main sama si Alinsky ini. Nah di permainan ini ya, kalau misalnya kalian pengen nonton lengkapnya, silahkan main aja ke channelnya Joe Alinsky karena videonya ada di sana. Linknya aku sertain di kolom deskripsi aja. Kalian nanti langsung aja tonton videonya di sana. Intinya di permainan The 13 Candles ini itu ternyata terjadi sesuatu yang sangat mengagetkan buat aku sama Al. Jadi kita waktu sedang fokus sama sekitar, tiba-tiba kita dikagetkan sama suara yang kenceng banget. Suaranya itu kayak, ini apa yang aku dengarkan dan apa yang terekam di kamera ya. Suaranya tuh mirip-mirip kayak suara benturan besi sama besi. Tapi aku nggak tahu itu tuh suaranya tuh dari benda apa. Maksudnya dari benda yang mana di tempat itu gitu. Yang pasti kita dengar arahnya itu ada di halaman belakang. Yang tadi aku bilang tempat paling serem menurutku, halaman belakang, yang dimana banyak banget akar-akar gantungnya. Arahnya dari sana. Dan kebetulan si Alinsky ini itu di ceritanya, di apa yang dia bayangkan ya, dia itu bayangin sosok pocong di sana gitu. Dan pas banget, kebetulan banget gitu, tiba-tiba ada suara kenceng banget di arah situ. Nah setelah dengar suara itu kita kaget dan aku sama Al akhirnya mencoba untuk cek bagian halaman belakang rumah. Kita pengen tahu itu suara dari mana atau dari apa gitu. Dan di belakang rumah aku nemuin satu tangga melingkar ke atas. Itu tangganya itu terbuat dari besi dan tangganya itu udah istilahnya ditumbuhi oleh banyak sekali akar-akar dan tumbuhan liar gitu. Jadi kalau nggak dilihat bener-bener tuh nggak ngeh kalau di situ ada tangga gitu. Aku ngomong sama Al, apa mungkin suaranya dari ini ya? Karena satu-satunya benda yang dari besi itu ini. Tapi pertanyaannya apa yang membunyikan tangga ini sampai suaranya sekencang itu? Bahkan di kamera pun terekam jelas banget. Ya, tapi akhirnya itu jadi misteri. Yang pasti kita nggak tahu itu suaranya itu dari mana dan bagaimana bisa terjadi. Yang pasti permainannya seru banget. Terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Walaupun nggak tahu ya apakah itu mistis, gaib, atau sebenarnya memang ya benda aja gitu. Tapi kalau dipikir ya gimana bisa sekencang itu suaranya? Ya udahlah ya. Intinya waktu itu di sana itu cukup membuat kaget dan deg-degan, adrenalin rush, tapi menyenangkan. Nah, setelah bermain The 13 Candles ini, giliran akhirnya aku bermain Hitori Kakurenbo sendirian. Dan kebetulan banget aku main sama Al itu selesai jam 3 kurang. Sedangkan Hitori Kakurenbo ini itu mengharuskan untuk bermain di jam 3 pagi. Jadi pas banget lah pokoknya. Awalnya aku ragu sebenarnya buat mainin ini setelah kejadian di ritual sebelumnya. Karena permainan ini mengharuskan aku sendirian. Dan waktu itu pun aku pengennya main sendirian di rumah itu ya. Jadi aku minta Al buat nungguin aku di depan rumah. Jadi aku di dalam rumah itu sendirian, bener-bener sendirian. Awalnya aku ragu, sampai akhirnya aku mikir udah sampai sini gitu. Kan sayang kalau nggak dicoba ya. Dan walaupun takut, tetap ada rasa penasaran, terus greget, pengen nyobain. Singkat cerita akhirnya aku putuskan tetap, ya udahlah main lah gitu. Kalau misal terjadi apa-apa aku ya tinggal keluar aja. Tinggal keluar lari, toh ada Al di luar. Jadi ya aku masih ngerasa aman aja, ada orang di luar rumah gitu. Jadi ya udah, aku putuskan tetap main waktu itu. Clowny, aku menemukanmu.
Cuman sebelumnya aku tuh explore dulu rumah itu. Aku coba rekam buat memberikan gambaran ke penonton rumahnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, layoutnya seperti apa, dan seberapa seremnya. Gitu maksudnya itu. Aku explore dulu. Walaupun sebenarnya aku udah explore duluan, cuman aku pengen tampilin di kamera aja biar penonton juga bisa lihat rumahnya itu seperti apa. Ya udah, aku muter lah tuh sendirian. Aku udah di luar rumah. Aku muter, aku cek sana sini dan sebagainya. Nah di bagian ini nih, yang aku nggak sadar. Yang sadar justru dari viewers, dari penonton. Aku dikasih tahu di kolom komentar. Di menit 3:16, waktu aku tunjukin area rumah tersebut. Jadi di menit 3:16 ini, itu setelah aku cek, ternyata memang ada suara yang terdengar seperti suara perempuan. Mungkin ya kayaknya sih perempuan, kayaknya ya nggak tahu juga sih. Cuman kalau aku dengerin di hasil rekamannya kayak suara perempuan. Tapi waktu aku di situ itu aku nggak denger sama sekali. Aku nggak denger suara-suara semacam itu gitu, suara cewek atau apapun. Aku nggak denger. Cuman di rekaman ternyata ada. Entah itu kayak merintih, nangis atau ketawa, nggak tahu juga. Nanti kalian simpulin aja setelah kalian nonton partnya ya. Ini aku volumenya akan gedein dan nanti aku juga kasih footage yang bagian diperlambat biar lebih jelas lagi. Ya karena suaranya semakin jelas ketika temponya itu diperlambat. Kalian dengerin baik-baik. Ini area kayak ruang keluarganya, terus ini area belakang rumah. Jujur di bagian ini rumahnya serem banget. Terus ini area belakang rumah. Nah itu dia suaranya ya. Aku nggak benar-benar tahu gitu. Itu suara apa sih gitu. Ya, menurut kalian gimana deh? Itu suara terdengar seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang pasti sih setelah aku lihat hasil rekamannya, oh menarik ternyata. Kenapa waktu itu aku nggak denger gitu? Tapi kalau misalnya waktu itu aku denger, mungkin aku udah cabut duluan kan? Mungkin aku nggak jadi main Hitorika Kurenbo. Nah, tapi ternyata di menit 3:16 ini, sebelum suara itu terdengar, ya sama-sama di menit 3:16. Cuman sebelum suara itu terdengar, sepersekian detik lah, itu aku sempat ngarahin kamera itu ke arah bagian bawah tangga. Yang tadi aku cerita ya, sebelum aku merinding lah. Yang tadi aku cerita kalau sebelum aku main The 13 Candles Ritual sama Alinsky, itu aku sama Alinsky sempat denger suara langkah kayak semacam ada seseorang lah di bagian bawah tangga dan kamar mandi situ. Waktu di menit 3:16 ini, sebelum suara itu kedengaran, aku sempat ngarahin kamera tuh ke arah situ. Dan aku nemuin yang aku nggak tahu ini tuh apa. Cuman kalau boleh bilang, kalau mau halu-haluan ya, halu-haluan aja deh. Itu kayak sesosok putih. Putih aja, putih doang. Putih, pixelate memang. Cuman entah kenapa pixelate-nya itu warnanya beda sama yang ada di sekitarnya gitu. Pixelate warna putih itu berdiri di depan meja. Nah, di bagian itu, waktu kameranya geser, dia masih ada di sana, terus lama-lama menghilang set gitu. Iya, aku coba nih ya, buat bandingin sama hasil rekaman di videonya Joe Alinsky. Karena di videonya Joe Alinsky itu ada shot yang menuju ke tempat itu secara clear. Dan kalau dibandingkan, itu kayak gini. Dilihat dari panjangnya meja itu ya, sesuatu yang putih ini, atau abu-abu mungkin, itu tuh kayak berdiri di depan meja itu. Jadi di footage-ku, itu kesannya kayak mejanya jadi lebih pendek gitu kelihatannya. Ini apa? Pertanyaanku itu doang sih. Ini apa? Kok kayaknya motong meja itu gitu. Mejanya kayak ketutupan sama sesuatu gitu. Ya, entahlah. Yang pasti, entah itu sosok atau bukan yang terekam, dia ada bersamaan dengan suara yang tadi di menit 3:16. Apakah mungkin yang bersuara itu sosok itu? Entahlah. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar aja. Menurut kalian, apa yang kalian lihat di situ?
Aku nggak akan jelasin intinya apa aja, buat apa, seperti apa di sini. Pokoknya begitu aja. Aku nggak pengen ngajarin, aku cuma pengen mainin aja. Nah, sekarang kita masuk ke cerita di bagian aku bermain Hitori Kakurenbo. Menurutku ya, permainan ini atau apa yang terjadi kemarin itu sangat menyenangkan. Menurutku ini permainan paling menyenangkan kedua setelah bermain memanggil Mbah T. Karena seremnya dapat, takutnya dapat, seru banget, serius. Jadi, aku bermain Hitori Kakurenbo ini itu berusaha untuk bisa seakurat mungkin. Jadi, aku ikutin semua tuh aturan permainannya, dari persiapan boneka sampai ke cara bermainnya. Di persiapan boneka ini sendiri, itu menurutku memang cukup sakral dan menyeramkan karena untuk membuat boneka ini kita harus memasukkan beberapa benda. Antara lain adalah memasukkan beras yang dipercaya di Jepang itu sebagai pengganti ruh atau nyawa gitu. Ini kepercayaan Jepang loh ya. Terus untuk mengikat boneka ini sama si pemain harus memasukkan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau berasal dari dirinya. Pilihannya ada 3, antara rambut, kuku, atau darah. Dan saat itu, aku masukkan rambut dan satu lagi aku nggak perlu sebutkan. Kalian mungkin sudah bisa menebaknya. Kenapa aku lakukan? Karena aku pengen seakurat mungkin. Aku pengen ini jadi seserem mungkin buat aku gitu. Atau juga aku agak skeptis. Apa yang bisa mungkin terjadi sama permainan ini? Nggak mungkin kan kayak bonekanya hidup sendiri gitu. Terus mau ngebunuh kita nggak mungkin gitu loh. Walaupun tetap ada kemungkinan lain ya, yaitu adalah gangguan dari makhluk-makhluk lain yang ada di situ. Tapi kalau soal boneka ini aku nggak terlalu percaya gitu. Apakah mungkin bisa terjadi? Setelah aku menyiapkan si boneka ini sendiri, akhirnya aku mulailah permainan. Aku taruh boneka ini di kamar mandi di mana tadi aku merasa di situ ada sosok atau seseorang. Mungkin seseorang agak aneh ya. Nggak mungkin seseorang kan? Maksudnya itu kan bukan orang ya. Tapi sesosok gitu, mungkin ya, sosok gitu. Aku merasa di situ ada sosok gitu. Aku taruh di situ, aku basahin, terus aku mulai permainannya. Singkat cerita, setelah aku bermain, aku bersembunyilah di lemari. Nah di sini nih yang mungkin nggak banyak orang nangkep sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa aku panik? Kenapa aku takut di situ? Jadi waktu aku sembunyi, aku tuh harusnya ya di permainan ini tuh harusnya mainnya berjam-jam gitu. Tapi ya kayaknya itu syarat yang nggak bisa aku lakukan. Kenapa? Karena bersembunyi di dalam lemari selama 1 jam aja, kayaknya aku udah lemes gitu, kayak udah mati lemes kayak. Nggak bisa nafas cuy. Itu sempit dan aku takut banget kalau itu roboh aja tuh lemari. Nah, waktu itu aku putuskan nih untuk bermain beberapa menit aja gitu. Dan timernya itu aku lihat dari timer yang ada di kamera. Jadi aku kira-kira lah, mungkin aku akan di situ sekitar 15 menit. Itu rencana aku. 15 menitan lah cukup di dalam lemari ini. Aku pengen nunggu ada apa yang akan terjadi gitu. Setelah aku nunggu beberapa lama, aku udah mulai lemes nih. Gara-gara nafasnya udah mulai sesek gitu. Udah mulai overthinking juga. Pikiran udah mulai kemana-mana. Yang aku takutkan kali ini bukan soal si boneka ini lagi. Yang aku takutkan adalah suara-suara yang entah itu asalnya dari mana. Jadi, ada beberapa suara-suara yang aku denger tapi nggak kerekam di kamera. Tapi aku di video aku nyebutin kok. Itu suara apa ya gitu. Suara yang pertama, itu aku denger di... Gila, merinding banget aku. Karena aku bayangin ini, aku imajinasikan ini soalnya. Tiba-tiba aja aku kepikiran gitu. Oh ya juga ya, kayaknya nyambung gitu. Jadi suara pertama itu aku denger di arah tangga. Suaranya itu kayak sesuatu yang berbenturan dengan kayu. Yang kalau aku ingat lagi, ini baru ngeh nih aku. Kalau aku ingat lagi, pegangan tangga itu dari kayu. Suaranya kayak tek, tek, tek gitu. Suaranya semacam itu. Nah di video aku ngomong, itu suara apa ya gitu. Arahnya dari tangga gitu. Nah kalau dipikir-pikir, kayak seseorang lagi naik tangga. Ya, cocok logi lah. Aku jadi bayangin gitu. Kenapa aku jadi merinding. Suara yang kedua yang aku dengar adalah suara dari kamar tersebut. Tapi aku nggak tahu itu suara apa. Ya, cuman kayak tak-tak gitu doang. Suara-suara kayak benturan-benturan kecil gitu lah. Tapi di dalam kamar tersebut. Ya, setelah suara di tangga itu. Wah kan merinding lagi kan. Dari tangga, udah nyampe nih di kamar gitu. Iya juga ya. Aku baru ngeh lagi. Nah setelah suara-suara itu, aku mulai kan agak lumayan takut, deg-degan, adrenalin mulai naik, terus susah nafas gitu. Aku udah mulai agak pusing. Akhirnya aku putuskan buat keluar gitu. Aku pengen keluar. Nah ini yang nggak banyak orang nangkep. Jadi sebenarnya waktu aku mau keluar itu ada suara kenceng banget. Yang dikira banyak orang itu adalah suaraku. Waktu aku mau keluar kan aku bilang, kan aku kaget sama sesuatu kan. Terus aku bilang,
aku mau keluar aja takut gitu. Jadi tempatku sembunyi itu kan bagian lemari yang kecil ya. Sedangkan di sampingnya itu ada bagian lemari yang 2 pintu. Aku sembunyi di yang 1 pintu. Yang 2 pintu ini kenapa nggak aku bersembunyi di sana? Karena terlalu besar gitu tempatnya buat aku. Dan di bagian bawah itu kotor, banyak pasir-pasir. Jadi aku pilih yang bersih, yang cuma 1 pintu aja. Di bagian yang 2 pintu itu, yang luas itu tuh ada suara kenceng banget. Duak gitu. Itu aku kaget banget. Kaget banget. Sumpah aku mau buka pintu, takut banget. Begitu suara itu, aku kaget, aku pengen lari, tapi ketahan. Kenapa ketahan? Karena aku takut buka pintu. Bayangin ya, pikirin. Kita sembunyi nih di tempat sempit. Terus ada suara sekencang itu. Aku kaget. Aku mau keluar, tapi yang ada di bayangan kepalaku adalah ada seseorang di depan pintu. Pikiranku udah kemana-mana. Yang aku bayangin saat aku di dalam lemari ya, sebelum aku buka pintunya, sekilas yang aku bayangin adalah ada seseorang berdiri di depan lemari sambil pegang atau bawa boneka itu yang di kepalaku. Karena aku takut banget ya. Aku mau keluar tapi aku takut banget. Aku mau keluar tapi aku takut banget gitu. Ya nggak mungkin kan aku bertahan di situ selama itu kan. Akhirnya aku putuskan gitu untuk keluar, kalau ada apa-apa aku langsung lari gitu. Yang dimana sebenarnya kalau dipikirin sekarang ya nggak masuk akal ya, kali ada setan di depan lemari itu nggak mungkin lah gitu. Tapi waktu itu karena yang namanya juga pikiran udah kemana-mana ya, jadi takut aja, kebayang macam-macam aja gitu. Akhirnya aku hitung 1, 2, 3 aku buka, ternyata nggak ada apa-apa. Nah setelah itu kan aku cek tuh di bagian lemari yang 2 pintu kan, karena suara suara duak gitu, apa berarti ya, suara pukulan. Nah suara pukulan itu asalnya dari situ, jadi aku pengen ngecek aja. Aku buka 2 pintu itu, ternyata di bagian kanan, sisi kanan dari bagian lemari itu ya, itu ternyata ada merah-merah yang nggak tahu itu apa. Sayangnya waktu aku mau main aku nggak cek di bagian itu, jadi aku nggak tahu apakah merah-merah itu sebelumnya ada atau nggak. Itu sayangnya. Cuman apa mungkin itu perbuatan setan? Kayaknya nggak juga ya. Jadi ya udahlah gitu. Cuman waktu itu karena pikiran lagi kemana-mana, rasa takut luar biasa, jadi menganggap itu aneh aja. Itu kenapa aku bilang, aku nggak tahu nih, ini sebelum aku main ada atau enggak, karena aku nggak cek. Waktu itu pikiranku ke sana. Tapi kalau setelah semuanya berlalu ya, aku pikir nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu gara-gara setan kan, merah-merah itu. Walaupun aku nggak tahu itu apa juga ya. Terus aku turun buat ngambil bonekanya. Aku turun buat ngambil bonekanya. Terus aku nemuin juga tuh sesuatu, nggak tahu juga itu apa, gumpalan yang merah-merah, kayak merahnya tuh kayak merah darah gitu loh. Semengerikan itu gitu. Tapi kalau dipikir lagi, masa iya itu perbuatan hantu gitu. Gumpalan merah darah gitu, dan itu udah kotor banget. Yang mungkin udah ada di situ sebelum aku datang. Cuman sayangnya aku nggak ngeh awalnya. Itu aja. Jadi ya kesimpulannya, aku nggak tahu merah-merah yang ada di lemari itu siapa, kenapa ada di sana, dan itu apa aku nggak tahu sama sekali. Dan merah-merah yang ada di kamar mandi itu kenapa ada di sana juga aku nggak tahu sama sekali. Apakah berhubungan sama permainanku atau enggak? Aku nggak tahu. Yang pasti, hasil dari permainan Hitori Kakurenbo-nya itu tidak berhasil. Tidak terjadi apapun. Bonekanya nggak kenapa-napa. Tidak ada perubahan signifikan apapun soal permainannya ya. Cuman, satu-satunya hal yang aneh, tidak tahu penjelasannya apa, dan menurutku cukup mengagetkan dan menakutkan saat itu adalah suara benturan di lemari tersebut. Itu yang satu-satunya yang terjadi yang bikin aku kaget, bikin aku ketakutan waktu itu. Ini kayak apa ya? Kayak waktu main ritual sama Alinsky, terjadi suara seperti itu juga, tapi besi. Waktu aku main sendirian, terjadi seperti itu juga, tapi ini di lemari itu. Oleh apa? Bagaimana? Siapa? Aku nggak tahu. Yang pasti, aku berani jamin, aku di rumah itu sendirian. Joe Alinsky ada di luar rumah. Jadi, bisa dipastikan kalau itu bukan perbuatanku ataupun Alinsky. Ya, konklusinya, permainan ini seru banget. Hitori Kakurenbo seru banget. Aku masih penasaran, pengen main lagi jujur aja. Bonekanya aja masih aku simpen sekarang. Walaupun sebenarnya lebih baik dibuang ya, tapi aku masih ngerasa kayak sayang gitu kalau dibuang.
bisa buat mainan yang lain, atau katakanlah ini bisa aku bawa terus di setiap permainan yang membutuhkan boneka. Siapa tahu kan bisa jadi gaib nih, ya kan? Suatu saat akan menjadi boneka terangker semacam Annabelle gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Setelah dimainin dengan berbagai banyak ritual gitu kan, siapa tahu. Jadi masih aku simpen sih, dan aku tertarik gitu buat mainin lagi. Mungkin di tempat yang berbeda. Mungkin kayaknya rumah-rumah semacam rumah Belanda gitu seru juga kali ya buat main Hitorika Kurenbu. Siapa tahu terjadi. Oke, aku mengakhiri permainan ini. Dan itulah semua cerita lengkap dari bermain Hitorika Kurenbu. Sangat menarik, seru menurutku. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, karena aku juga pengen tahu gitu respon kalian kalau aku tuh memainkan permainan semacam ini. Atau mungkin kalian punya permainan-permainan lain semacam Hitorika Kurenbu ini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Yang pasti, kalau kalian minta Elevator from Hell, jujur aja nih ya, di kotaku tidak banyak gedung setinggi itu. Karena setidaknya gedung yang digunakan itu harus 10 lantai setidaknya. Dan hanya ada satu gedung setauku di sini. Itu pun juga gedung yang aktif, jadi takut jadi masalah aja gitu. Jadi jangan minta Elevator from Hell. Kecuali ya suatu saat nanti ada kondisi yang memungkinkan buat memainkan itu. Oke? So, itu dulu aja video kali ini. Dan yang terakhir, it's behind you. Nah,